Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Di video kali ini saya ingin mengenalkan lebih dekat sebuah teknologi yang sudah menjadi standar dalam pengembangan software modern, yaitu Docker. Judul yang saya bawakan adalah Docker for Information Systems, Introduction and Real World Implementation. Jadi dalam video ini kita tidak akan membahas Docker dari sisi teori dan konsep saja, tetapi juga akan melihat bagaimana Docker digunakan di dunia nyata, khususnya dalam konteks sistem informasi. Dan nama saya Ganesha Prempanama, NIM 28026043323, mahasiswa jurusan Information System Binus Online. Video ini adalah bagian dari kegiatan community service saya untuk pemenuhan poin GDP dengan tema education. Dan berikut adalah learning outcomes yang diharapkan dari video ini. Di akhir video ini ada 5 hal utama yang saya harap teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, teman-teman akan bisa menjelaskan konsep dasar kontainer dan apa perbedaannya dengan virtual machine. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi 3 komponen utama Docker, yaitu image, container, dan juga Docker file. Dan yang ketiga, teman-teman akan memahami bagaimana Docker bekerja secara konseptual dalam pengembangan software modern. Yang keempat, teman-teman akan bisa menganalisis implementasi nyata Docker dalam arsitektur e-commerce microservices. Dan yang kelima, teman-teman akan bisa mengevaluasi peran Docker dalam modernisasi enterprise application. Nah, sebelum kita masuk ke materi Docker, kenapa sih Docker dipakai? Bayangkan situasi itu seperti ini. Jadi seorang developer itu selesai mengerjakan aplikasi di laptopnya. Aplikasi berjalan mulus, tidak ada error, semua fitur bekerja dengan baik. Lalu aplikasi ini dikirim ke rekan tim untuk dites. Ternyata di komputer rekannya, aplikasinya itu malah error, tidak dapat jalan. Padahal kodenya itu sama persis. Nah, situasi seperti ini disebut dengan masalah it works on my machine. Ini adalah masalah yang sudah lama ada di software development. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena setiap komputer punya environment yang berbeda. Versi sistem operasinya berbeda, versi library yang berbeda, konfigurasinya pun berbeda. Nah, semua perbedaan kecil ini bisa bikin aplikasi itu berperilaku berbeda juga. Masalahnya tidak berhenti di situ. Ketika aplikasi mau dideploy ke server production, muncul lagi masalah baru. Library yang dibutuhkan aplikasi mungkin bentrok dengan library aplikasi lain di server yang sama. Ini yang disebut dengan dependency conflict. Belum lagi kalau aplikasi kita itu mulai populer dan trafiknya meningkat. Nah, proses scaling atau memperbanyak server untuk menjalani lebih banyak user sangat kompleks dan juga rentan error. Jadi kita bisa simpulkan, jadi sebelum era kontainer, developer itu menghadapi banyak sekali tantangan hanya untuk memastikan aplikasinya itu bisa berjalan konsisten di semua tempat. Dan disinilah teknologi kontainer itu, khususnya Docker, ada sebagai solusi untuk masalah ini. Oke, sekarang mari kita bahas apa itu kontainer. Kontainer itu adalah cara untuk mengemas sebuah aplikasi bersama dengan semua yang dibutuhkan, seperti library, dependensi, konfigurasi, sampai environment yang dibutuhkan aplikasi tersebut, ke dalam satu paket yang bisa dijalankan di mana saja. Jadi analoginya itu seperti kontainer pengiriman barang. Sebelum era kontainer, ketika mau ngirim barang ke luar negeri, setiap barang itu harus diatur sesuai dengan jenis kapal, truk, ataupun kereta yang mengangkutnya. Lalu setelah adanya era kontainer, semua barang itu cukup dimasukkan ke dalam kontainer standar. Kontainernya itu bisa langsung diangkut oleh kapal apapun, truk apapun, ataupun kereta apapun, tanpa perlu penyesuaian lagi. Ini mempercepat proses. Nah, kontainer di dunia software bekerja dengan prinsip yang sama. Aplikasi kita tuh cukup dimasukkan ke dalam kontainer, dan setelah itu bisa dijalankan di komputer manapun yang bisa menjalankan kontainer tersebut. Lalu bagaimana dengan Docker? Docker itu adalah platform yang paling populer untuk membuat dan menjalankan kontainer. Docker itu dirilis pada tahun 2013 oleh perusahaan Docker Inc. dan sejak saat itu langsung mengubah cara developer bekerja secara global. Kenapa Docker begitu populer? Karena Docker itu membuat teknologi kontainer yang sebelumnya kompleks menjadi jauh lebih mudah diakses. Developer itu bisa mengemas aplikasinya, membagikannya, dan juga menjalankannya di environment dengan lebih mudah. Sampai saat ini, Docker itu sudah menjadi standar industri. Mayoritas perusahaan teknologi besar, mulai dari startup sampai enterprise, itu menggunakan Docker sebagai bagian dari infrastruktur mereka. Nah, lalu pertanyaan, bukankah virtual machine juga bisa melakukan hal yang sama? Mari kita bahas perbedaannya di slide berikutnya. Sebelum adanya kontainer, cara paling umum untuk menjalankan aplikasi dengan environment yang terisolasi adalah menggunakan virtual machine atau disingkat dengan VM. Nah, VM itu bekerja dengan cara memvirtualisasikan seluruh sistem operasi. Artinya, di dalam komputer fisik, kita bisa memvirtualkan beberapa sistem operasi berbeda, masing-masing dengan kernelnya sendiri. Untuk mengelola ini, kita tuh butuh yang namanya hypervisor. Nah, cara ini bagus dari sisi isolasi, tapi ada konsekuensinya. VM itu berat.
Nah, setiap VM itu butuh resource yang besar karena harus menjalankan sistem operasi lengkap. Dan waktu untuk menghidupkan itu bisa memakan waktu beberapa menit. Jadi analogi itu kayak banyak komputer dalam satu komputer. Sama kita lihat kontainer. Nah, kontainer itu bekerja dengan pendekatan yang berbeda. Kontainer itu tidak memvirtualisasi seluruh sistem informasi. Kontainer itu hanya memvirtualisasi lapisan aplikasinya saja. Sementara kernel itu tetap terbagi dengan operasi host. Nah, coba kita lihat diagram di layar. Nah, di sisi VM itu kita punya 5 lapisan. Physical layer, host OS, hypervisor, dan kemudian di atasnya itu ada guest OS, yang dimana tiap aplikasi itu dijalankan di atas setiap OS yang berbeda. Nah, di sisi kontainer hanya ada 4 lapisan. Physical server, host OS, Docker Engine, dan juga langsung aplikasi di atasnya. Nah, dengan perbedaan satu layer, kontainer itu jauh lebih ringan. Ukurannya hanya puluhan megabyte dibandingkan dengan VM yang bisa mencapai gigabyte. Nah, waktu start kontainer juga sangat cepat dibandingkan dengan VM. Tapi VM tetap ada kegunaannya. VM itu masih menjadi pilihan ketika kita butuh isolasi yang sangat ketat, misalnya untuk menjalankan aplikasi dari sumber yang tidak dipercaya, ataupun pengetesan malware. Nah, sedangkan kontainer itu lebih cocok untuk arsitektur modern seperti microservices dan deployment yang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen utama dari Docker itu sendiri. Docker itu mempunyai 3 komponen yang harus dipahami, yaitu image, container, dan juga Docker file. Yang pertama, Docker image. Image adalah blueprint atau cetakan dari aplikasi kita. Dalam image itu sudah terekam semua yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan, mulai dari kode program, library dependensi, sampai konfigurasinya. Image ini bersifat read-only, artinya tidak berubah setelah dibuat. Yang kedua, Docker container. Docker container adalah instance yang berjalan dari sebuah image. Kalau image itu blueprint, maka container itu adalah wujud nyatanya. Jadi satu image kita bisa menjalankan banyak kontainer sekaligus dan masing-masing itu berjalan secara independen. Lalu yang ketiga, Docker file. Docker file adalah sebuah resep, sebuah file teks yang berisi instruksi, langkah-langkah untuk membuat Docker image. Jadi dalam Docker file itu tertulis hal-hal seperti sistem operasi apa yang mau dipakai, library apa yang perlu diinstal, dan bagaimana aplikasi itu harus dijalankan. Untuk memudahkan pemahamannya, kita pakai analogi rumah. Docker file itu adalah resep atau instruksi arsitek untuk membangun rumah. Image itu adalah blueprint rumah yang sudah jadi hasil dari instruksi tersebut, dan kontainer adalah rumah nyata yang bisa kita tinggali. Lalu satu komponen tambahan, yaitu Docker Hub. Nah, Docker Hub itu adalah registry publik tempat developer di seluruh dunia bisa membagikan dan mengunduh Docker image. Mirip seperti GitHub, tapi untuk Docker image. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana Docker itu bekerja dari awal sampai akhir. Alur kerja itu bisa dibagi menjadi 4 langkah utama. Langkah pertama itu kita menulis Docker file yang mendeskripsikan aplikasi kita. Langkah kedua, kita build Docker file ini menjadi sebuah image. Langkah ketiga, image tersebut bisa kita simpan dan kita ambil dari Docker Hub. Dan langkah keempat, kita menjalankan image tersebut sebagai kontainer. Setelah kontainer berjalan, aplikasi kita bisa diakses di mana saja Docker terinstall tanpa adanya error dependensi. Ini membuat Docker itu sangat bagus untuk dipakai. Selanjutnya mari kita lihat Docker diimplementasikan di dunia nyata. Nah, studi kasus pertama kita adalah implementasi Docker dalam arsitektur e-commerce microservice. Perusahaan e-commerce modern biasanya tidak lagi membangun sistemnya mereka sebagai satu aplikasi besar. Sebaliknya, sistem mereka itu dipecah menjadi banyak service kecil yang independen dan kita sebut microservices. Microservice punya tanggung jawab spesifiknya sendiri. Coba kita lihat diagram di layar. Nah, di sini kita itu bisa lihat contoh arsitektur e-commerce dengan menggunakan Docker. Nah, ada product service untuk katalog produk, ada user service untuk autentikasi dan profil pengguna, lalu ada order service untuk ranjang dan checkout, lalu ada payment service untuk transaksi dan juga notification service untuk email dan SMS. Nah, setiap service ini berjalan dalam Docker container sendiri. Semua berkomunikasi satu sama lain melalui API. Biasanya itu lewat API gateway yang bertindak sebagai pintu masuk. Karena masing-masing service terisolasi dalam kontainer, kalau satu service down, service lain itu tetap bisa berjalan. Nah, contoh nyata implementasi ini tuh kita bisa lihat di Shopify, salah satu platform e-commerce terbesar di dunia, khususnya di Amerika dan juga Eropa. Shopify itu mendokumentasikan perjalanan mereka mengcontainerize infrastruktur untuk melayani lebih dari 100.000 toko online di blog engineering mereka yang berjudul Docker at Shopify pada tahun 2014. Selanjutnya, studi kasus kedua adalah modernisasi aplikasi enterprise.
Nah, banyak perusahaan besar sampai hari ini tuh masih menggunakan sistem-sistem legacy. Aplikasi tua yang sudah dibangun bertahun-tahun lalu biasanya berbentuk monolitik. Nah, contohnya itu sistem HR, sistem ERP, atau sistem inventory management yang sudah tua. Masalahnya, sistem-sistem legacy ini sulit di-maintenance, mahal untuk dibangun ulang dari nol, dan sulit di-deploy ke environment modern. Nah, dari sini Docker itu berperan sangat penting. Strategi modernisasi itu biasanya dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama itu disebut lift and shift, di mana kita mengambil aplikasi legacy yang ada dan membungkusnya dalam kontainer tanpa mengubah kode. Tahap kedua adalah containerization, di mana aplikasi itu mulai dioptimalkan supaya berjalan lebih baik dalam kontainer. Dan tahap ketiga adalah decompose menjadi microservice. Di sinilah aplikasi legacy itu dipecah menjadi service-service kecil yang independen, mirip seperti arsitektur e-commerce yang tadi kita bahas. Menurut riset publikasi FUTI pada tahun 2024, penerapan Docker di sektor kesehatan berhasil menurunkan waktu deployment aplikasi imaging medis dari 45 menit menjadi hanya 5 menit. Itu penurunan hampir 89%. Contoh lain dari sektor retail, Home Depot memodernisasi 23.000 lokasi toko mereka menggunakan kontainer. Hasilnya mereka bisa mencapai uptime 99,999% sambil memproses 1,8 juta transaksi setiap harinya. Nah, data-data ini tuh menunjukkan bahwa modernisasi berbasis kontainer bukan sekedar tren teknologi, tapi sudah terbukti memberikan hasil bisnis yang nyata. Nah, sampai sini kita tuh sudah membahas Docker dari konsep dasarnya sampai implementasi nyatanya. Mari kita rangkum apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, ada beberapa poin utama yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini. Pertama, Docker itu menyelesaikan masalah konsistensi, environment, dan dependensi yang selama ini ada di bidang software developer. Lalu yang kedua itu ada 3 konsep inti yang menjadi fondasi Docker, yaitu image sebagai blueprint, container sebagai instansi yang berjalan, dan Docker file sebagai resep pembuatannya. Ketiga, adopsi Docker di dunia nyata itu sudah sangat luas, mulai dari e-commerce seperti Shopify, sektor kesehatan, bahkan sampai enterprise besar seperti Home Depot. Nah, yang keempat, Docker itu memungkinkan praktik-praktik modern seperti microservices dan cloud native development. Dan yang terakhir, memahami Docker bukan lagi pilihan, tapi hampir menjadi keharusan untuk siapa saja yang berkarir di bidang sistem informasi dan pengembangan software modern. Materi dalam video ini disusun berdasarkan beberapa sumber utama yang bisa teman-teman lihat di slide referensi. Sampai di sini video pembelajaran saya tentang Docker for Information Systems. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang teknologi Docker dan bagaimana teknologi ini digunakan di dunia sistem informasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.